Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam damai bagi kita semua. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan bagi kehidupan kami di sepanjang malam tadi. Hingga pada saat ini Tuhan, Kau bolehkan bangunkan kami dengan badan yang sehat, badan yang kuat, dan penuh harapan bersama Engkau. Sebelum kami melakukan aktivitas kami Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah temukan perkenanan Tuhan di tengah badai. Pada waktu kita mengalami badai hidup, janganlah kita mencari hal-hal yang tidak perlu. Jangan bersungut-sungut karena itu akan menguras energi kita. Namun kita harus masuk ke hadirat Tuhan lebih dalam lagi dengan mencari wajah Tuhan supaya kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Pada waktu kita berkenan, maka segala yang tertutup akan terbuka di atas hidup kita dan tidak ada yang bisa menahannya. Di dalam Korintus 6 ayat 2, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Efesus 4 ayat 7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Kasih karunia setiap orang berbeda-beda. Namun ada yang sama, yaitu kita harus bertumbuh dalam kasih karunia di mana dari kecil menjadi besar. Bagaimana kita bergerak di tengah badai dalam perkenanan Tuhan? Poin yang pertama, jangan sampai kita mundur dari Tuhan. Naftali artinya pergumulan yang hebat. Di tengah pergumulan yang hebat, Naftali kenyang dengan perkenanan Tuhan dan berkat Tuhan. Dalam Ulangan 33 ayat 23. Sayangnya banyak anak-anak Tuhan pada waktu mengalami badai hidup, kenyang dengan penderitaan, kekecewaan. Karena tidak mencari perkenanan Tuhan di tengah badai hidup. Dalam Kejadian 30 ayat 8, Rahel menang dalam pergumulan dan dia keluar sebagai pemenang. Di tengah badai hidup, janganlah kita mundur dari Tuhan. Jangan mundur dari pelayanan, jangan kecewa kepada Tuhan. Namun biarlah kita terus melayani dan terus mencari wajah Tuhan. Di dalam Ibrani 10 ayat 38. Supaya perkenanan Tuhan turun atas hidup kita. Amin. Poin yang kedua, ubah perkataan. Kejadian 49 ayat 21. Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas. Ia akan melahirkan anak-anak indah. Dalam bahasa aslinya adalah anak-anak indah ialah perkataan-perkataan indah. Di dalam pergumulan yang hebat, Naftali mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik atau indah di hadapan Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, pada waktu mengalami persoalan yang hebat, janganlah mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Dalam arti persungutan, namun perkataan-perkataan yang baik, di mana kita harus memuliakan Tuhan supaya berkenan Tuhan terus atas hidup kita. Apapun keadaan kita harus menjaga perkataan yang keluar dari mulut kita. Dan biarlah perkataan yang baik dengan bersyukur dan memuliakan Tuhan. Dalam keadaan yang tidak baik, kita harus mengucapkan firman Tuhan karena firman Tuhan menarik kita supaya kita lebih mendekat kepada Tuhan. Poin yang ketiga, berdiri di posisinya. Hakim-Hakim 5 ayat 18. Tetapi suku Sebulan ialah bangsa yang berani mempertaruhkan nyawanya. Demikian juga suku Naftali. Di tempat-tempat tinggi di padang, Naftali adalah orang yang setia dalam panggilan hidupnya, meskipun keadaan sekitarnya tidak baik. Esther mendapatkan perkenanan karena Esther berdiri tepat di depan mata raja. Esther 5 ayat 1-2. Pada waktu kita mengalami keadaan sulit, di mana posisi kita? Apakah kita tetap setia berdiri di posisi kita, atau kita sudah tidak lagi setia? Kita harus terus berdiri di posisi di mana Tuhan sudah tetapkan untuk kita, supaya pada waktu Tuhan memandang ke arah kita
dapat tetap berdiri di posisi kita, sehingga perkenanan Tuhan turun atas hidup kita, dan kita mendapatkan berkat yang penuh. Biarlah kita terus setia mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, dan berdiri di posisi meskipun keadaan kita tidaklah baik, supaya perkenanan Tuhan turun atas kita. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terpuji namamu, Allah yang kami muliakan. Kami bersyukur untuk renungan pagi pada saat ini, Tuhan. Tuhan, tolonglah kami dalam setiap kami melakukan aktivitas kami, bahkan kehidupan kami. Biarlah kami, Tuhan, selalu bersekutu di hadapan-Mu, dan biarlah kami tetap setia, Tuhan, di hadapan-Mu. Ketika Engkau mendapati kami, dan saat ini sampai nanti, Tuhan, kami tetap setia dan selalu mengandalkan Engkau dimanapun kami memiliki pergumulan. Terpujilah namamu, ini doa kami. Biarlah Engkau mendengar dalam setiap doa dan seruan kami. Hanya namamu saja yang kami muliakan dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.